saya sebagai seorang supir ngecek kayak angin, air radiator, terus air wiper gitu kan, terus lampu nyala apa enggak, karena kan mau masuk malam kan. Saya cek, saya turun, udah ya baru ngerokok ya berapa isepan bang. Saya baru mau buka pintu apa namanya supir truk, saya kaget bang, itu si Oim udah duduk di situ bang. Nah saya turun nah saya ketemu sama mandornya. Mas maaf ya, connect saya males buat parkirin. Nah si mandornya dengan raut muka yang bingung, connect mas, iya connect saya males nih, saya juga nggak tahu dari awal mas, saya perjalanan males banget connect saya, kagak mau ngomong, kagak mau apa. Lah bukannya mas sendiri? Wih, kata si mandor begitu. Yeah. Berdua mas sama connect, connect saya di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan seperti biasa, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mengklik video ini. Dan di samping gue udah ada narasumber, yaitu seorang sopir truk nih, yang dimana narasumber gue ini mengalami kejadian yang sangat-sangat di luar nalar nih pada saat membawa barang di perjalanan dengan salah seorang keneknya nih. Dan seperti apa kisah lengkapnya, jadi langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Asep. Waalaikumsalam Bang Aris. Terima kasih banyak Bang Asep udah meluangkan waktunya lagi datang nih ke Dimensi Mistik. Sama-sama Bang. Dari Lenteng Agung nih. Iya. Dan kali ini Bang Asep mau menceritakan kisah atau pengalaman horornya pada saat jadi sopir truk nih ya. Iya betul Bang. Dan pada saat itu Bang Asep ngalamin kejadian ini, kalau nggak salah waktu itu bilang setelah dari rumah kosong ini dapat kerjaan ini nih ternyata nih ya? Ya benar Bang, jadi pada saat saya pergi dari rumah kosong tersebut, nah saya ke Lenteng itu untuk interview kerja di tempat baru ini, yang di outsourcing ini? Outsourcing ini, seperti itu. Iya. Dan nggak disangka nih ngalamin kejadian yang wah lebih epic dari yang sebelumnya nih ya? Iya Bang. Ini memang tidak menaruh curiga nih pada saat itu ya, kalau katanya Bang Asep ini satu temennya ini udah almarhum nih ternyata nih. Dibilang temennya juga saya baru kenal Bang gitu. Karena pada saat itu baru nih ya, karyawan baru ya? Betul, saya kan karyawan baru juga dan baru terjun juga di dunia supir truk Bang. Baru terjun nih di dunia supir truk nih. Tapi untuk legalitas persyaratan menjadi supir saya lengkap. Ada lengkap ya? Kayak SIM gitu kan, terus surat kelakuan baik, pengalaman kerja ada saya. Ada lah ya. Cuma nggak disangka ngalamin lagi nih kejadian horor nih. Betul sekali Bang. Pada saat bekerja sebagai sopir truk ini. Iya. Tapi Bang jangan kita spill terlalu dalam Bang ya, biar teman-teman penasaran. Kita tahan dulu aja nih Bang ceritanya. Iya. Iya, tadi kalian udah dengerin gimana nih kisi-kisi atau cerita pendek dari Bang Asep barusan. Dan buat kalian semua wajib tonton videonya sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan seperti biasa sebelum gue lanjut ke videonya, di sini gue mau infoin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic, mau jadi narasumber di Dimensi Mistik, bisa banget. Kalian langsung aja kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian juga bisa langsung DM aja ke Instagram Dimensi Mistik nih. Nanti biar mempermudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi lagi, jadi langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Bang Asep, kalau boleh tahu gimana nih Bang pengalaman-pengalaman mistisnya pada saat bawa mobil atau jadi driver nih? Iya, kejadian ini di tahun 2022-2023. Nah, awalnya itu saya bekerja di salah satu perusahaan outsourcing yang ada di Jakarta Selatan. Ya. Nah, saya melamar itu dapatlah posisinya sebagai driver. Nah, setelah 3 hari saya datang lagi ke kantor outsourcing tersebut. Nah, disitulah saya mulai tanda tangan kontrak. Nah, penempatan saya itu sebagai driver, jadi driver saya itu driver gudang. Ya. Nah, bawa mobil truk engkel. Nah, tempat gudangnya itu tepatnya adanya di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Ya. Di tempat pergudangan lah yang tahu daerah Cengkareng. Nah,
di gudang itu juga bergerak di bidang apa sih namanya, properti, kayak barang-barang keras gitu kan. Nah, seperti untuk kayak keramik, kloset segala macam seperti itulah. Nah di situ saya tanda tangan nih untuk 1 tahun kerja, Kontrak kerja nih. kontrak kerja dengan besaran gaji yang sudah ditentukan, uang makan, uang harian yang sudah ditentukan oleh perusahaan outsourcing tersebut. Nah di hari berikutnya beranjaklah saya ke gudang yang saya mau kerja ini. Nah di hari pertama saya perkenalan dengan karyawan-karyawan baru, kepala gudang. Nah di situ saya diperkenalkan oleh unit yang mau saya bawa ini nih, batangan saya. Nah truknya yang saya bawa itu truk engkel tipe model Toyota Dina. Nah di situ sebulan bekerja ya alhamdulillah kerja saya cukup baik lah di mata kepala gudang, karena belum ada keluhan atau laporan-laporan dari pihak gudang mengenai aktivitas pekerjaan saya. Sampai berjalan 2 bulan, alhamdulillah 3 bulan. Nah di situ mulailah saya disuruh lembur-lembur nih sama kepala gudang. Nah di bulan keempat itu kepala gudang menyuruh ke admin gitu kan, menyuruh ke admin untuk biasalah untuk lembur kalau lembur itu kan biasanya di luar jam kerja Bang, dan juga biasanya pengirimannya juga agak di luar Jabodetabek. Jadi misalkan kayak wilayah Bogor pinggiran itu namanya hitungannya lembur. Nah di situ saya kan biasa kalau habis nganter barang di pengiriman itu kira-kira jam 3 saya sudah balik ke gudang nih. Nah pada saat yang bersamaan saya balik ke gudang, nah saya ditelepon sama admin, Pak Asep nanti ke kantor ya gitu. Oh iya Mbak, ada apa ya? Ini ada lembur kiriman barang ke daerah Bogor gitu. Gimana Pak Asep mau nggak? Oh boleh Mbak, saya bilang gitu. Ya udah nanti saya ke kantor, saya bilang gitu. Nah ya saya temuin lah adminnya. Nah saya dikasih surat jalan dan nama barang-barangnya juga yang ada dimuat di truk gitu kan. Nah di situ si admin ini menyodorkan kunci baru nih sama surat jalannya. Nah ini Pak Asep kuncinya. Nah saya berpikir kan saya punya batangan, kenapa harus pakai mobil orang gitu kan. Iya Pak, karena ini mobilnya ini memang khusus untuk jarak jauh katanya. Oh gitu ya. Iya. Ya udah kita tukeran kunci kan, dapat surat jalan. Nah di situ memang ada tulisan, biasanya kan kalau dikunci itu ada tulisan B, nomor polisinya lah Bang di situ. Sesuai plat mobilnya nih. Iya, sesuai platnya. Nah, memang saya belum pernah lihat nih kondisi mobilnya kayak gimana, saya baru tahu gitu kan. Karena memang unitnya banyak Bang gitu, dari truk engkel, truk double sampai tronton juga ada di sana itu di gudang tersebut. Nah, saya carilah nih sama security, saya tanya dulu, Pak, ini saya mau nganter barang, unitnya mobilnya ini nih Pak. Oh di pojok Mas gitu. Oh di pojok ya Pak. Iya. Nganter kemana kata Pak security. Ini Pak nih, dibaca di surat jalan. Oh ke Bogor Rumpin ya katanya. Iya Pak gitu. Oh ya udah hati-hati, ya wajar lah kita karena kedekatan gitu kan, dan juga kan dia security apa-apa harus izin dulu kan keluar masuknya. Nah disitulah saya menghampiri nih, itu tepatnya jam 4:30 Bang, 4:30 sore. Nah, saya lihat nih dari kejauhan dan teman-teman saya nyapa, saya belum lembur ya? Iya Bang, gua lembur nih. Weh mantep, lu sendiri? Iya Bang sendiri gitu. Wah mantep nih surat jalan ongkos jalannya nih, uang lemburnya ya lumayan lah Bang buat saya juga kan. Nah di situ saya cari mobilnya, ketemu nih mobilnya. Ya. Saya refleks, saya bukalah kunci pintu kanan kan, karena kan supir itu kan ininya di kanan kan. Saya buka, nah di situ saya colokin ke starternya, saya tutup lagi. Ya biasalah saya ngecek kondisi angin, ban segala macam dari luar gitu kan, kondisi unitnya seperti apa. Udah, nah di situ saya kaget nih Bang, begitu saya buka pintu, jegrek, itu udah ada orang di dalam mobil.
Udah ada orang. Udah ada orang, yang saya bingung. Tadi pas pertama kali ngebukanya nggak ada. Pertama saya starter mobil belum ada. Iya. Nah, sedangkan posisinya mobil itu apa ya? Kalau truk itu kan ada yang ada AC, ada yang enggak. Logikanya gini bang, kalau saya starter AC kan belum saya matiin, belum saya nyalain ya. Iya. Kalau memang dia di situ 5 menit atau 2 menit kan kepanasan, di dalam gitu loh. Nah saya refleks kaget, waduh, udah ada orang. Nah saya panggilnya Coy waktu itu, Coy, lu kenapa Coy? Dia diem aja bang, posisinya dia duduknya begini nih. Nah, ini kondisi malam nih. Setengah 5 sore. Ya. Itu setengah 5 sore. Nah, karena unitnya juga sudah diisi sama barang kan, udah ditutup lah. Kita kan nggak ada urusan dengan barang yang di dalam kan, sudah diterpal gitu. Itu kan pihak yang apa namanya, yang apa sih nyusunnya lah bang gitu. Udah diterpalin. Nah, saya kan refleks, ya udahlah saya daripada kemalaman kan, saya tutup pintu, saya langsung gas jalan. Nah, sampai di gerbang pintu keluar, saya izin dong ke security, Pak ini saya surat jalan, minta tolong tanda tangan atau segala macam buat saya bisa keluar gitu bang. Nah di situ saya mau bergegas pergi nih, udah dapat surat jalan dari security-nya teriak, Pak Asep, tumben berdua, biasanya sendiri tadi gitu kan. Si security-nya bilang begitu bang. Dalam hati saya, iya pak gitu. Maksudnya security karena saya dari kejauhan, saya nggak ngeh nih bang. Dia ngomongnya entah berdua sama siapa bagaimana, saya belum fokus nih. Nggak ngeh karena jarak dari mobil ke security kan, pos security agak jauh juga gitu kan. Dia pokoknya teriak lah, intinya seperti itu. Udah, saya tutup pintu, berangkatlah saya dari gudang ke alamat yang dituju ini, tepatnya di daerah Bogor Rumpin. Saya lewat dah tuh jam maghrib, mau maghrib itu abang tahu terowongan Lebak Bulus nggak yang mau arah Ciputat tuh? Oh iya, ya, yang kiri itu ya. Nah ya di situ. Nah di situ pas banget mau azan maghrib. Nah saya berpikirnya, wah ini mau maghrib nih. Nah, nanti aja lah gue berhenti entah di pom bensin Ciputat atau enggak di mana. Nah kebetulan juga pada saat yang bersamaan juga itu entah kenapa jalan nggak macet bang. Lancar tuh jalan raya Bogor, lancar banget dah. Sampai maghrib itu ya kira-kira maghrib udah azan lah gitu, saya berhenti di perempatan Ciseeng bang. Saya di perempatan Ciseeng berhenti, saya di pinggir. Nah saya bilang nih sama si kenek, bro lu dari tadi diem aja nggak ngomong apa-apaan. Diem aja nih? Diem aja bang. Selama sepanjang perjalanan? Dari gudang ke Lebak Bulus itu terowongan diem aja nggak ngomong apa-apa. Iya. Cuman kan kalau saya ajak ngobrol, saya fokusnya ke depan. Iya. Gitu. Dan saya fokus sama jalan, sama ngerokok lah gitu. Saya nggak fokus sama yang di sebelah saya gitu kan. Nah. Maaf bang, saya potong. Tapi si Bang Asep ini sebelumnya memang sudah kenal nih sama si orang ini? Belum. Baru pertama kali ngeliat juga nih? Baru pertama kali itu. Saya belum kenal. Kirain udah kenal gitu enggak? Begitu saya berhenti, saya bilang begini, bro, lu dari tadi diem aja. Saya bilang gitu. Nama lu siapa sih? Otomatis kan yang pertama saya tanya pasti nama bang. Dia jawabnya gini, Oim. Gitu. Oim gitu? Iya, Oim dia bilang gitu. Oh nama lu Oim. Dia diem aja. Nah saya ngeluarin lah nih duit dari kantor. Nih bro, lu beli aqua gitu sono. Sekalian lu beli kopi sama rokok dah gitu. Aquanya yang gede ya, biar sekalian nggak berhenti lagi nih. Kita langsung dikit lagi nyampe nih. Itu habis maghrib bang ya, maghrib baru mungkin berapa menit lah gitu, maghrib. Nah saya sebagai seorang supir ngecek kayak angin, air radiator, terus air wiper gitu kan, terus lampu nyala apa enggak. Karena kan mau masuk malam kan. Saya cek, saya turun, udah ya baru ngerokok ya berapa isepan bang. Saya baru mau buka pintu supir truk, saya kaget bang. Itu si Oim udah duduk di situ bang. Udah duduk di supir? Di sebelah supir? Di sebelahnya,
di bangku dia lagi. Tapi yang lebih aneh itu ada botol Aqua 2. Nggak kelihatan dia turun ya? Nggak kelihatan dia turun. Pokoknya ada botol Aqua 2 di dashboard. Aneh ya. Buset, lu cepet banget Im. Saya refleks bang, bilang buset lu cepet banget belinya. Beli di mana lu? Sono. Udah begitu doang jawabannya. Gitu. Dan itu kan yang namanya mau maghrib kan gelap bang. Gitu. Kita juga nyalain lampu kan. Cuman lampu yang mobil seberapa terang sih gitu. Itu pun kalau lagi jalan kan nggak boleh dinyalain. Ya udahlah, saya berpikir, udah nih gua ambil ya, tuh lu pegang tuh punya lu. Saya buka, saya minum dah bang. Nah saya melanjutkan lagi perjalanan. Nah di jembatan mungkin yang tahu daerah sana tuh yang ke arah Ciseeng lewat dikit ada jembatan tuh, jembatan kali. Nah di situ saya sebelumnya berhenti lagi. Saya nelpon yang mesen barang ini, ya istilahnya yang ada di lokasi lah. Saya telepon, halo mas, iya pak, gitu. Ini saya supir yang mau ngirim barang nih. Saya sudah mau di jembatan. Nanti tolong standby aja ya di mana. Oh iya pak, ini nanti di pinggir jalan. Ini saya dikasih lokasinya lah bang, seperti itu. Nah sampailah di lokasi itu jam 8 bang. Jam 8 karena saya jalannya bawanya pelan karena memang jalanannya waduh di daerah Rumpin itu kecil, udah kecil juga agak rusak juga gitu. Jam 8 lewat saya sampai. Nah, saya tuh udah ngelihat nih memang dari kejauhan ada orang lah, 2 orang duduk berdiri gitu kan, dia ngelambai gini. Oh mungkin ini saya langsung ngedim kan, tin gitu. Nah, di situ saya refleks lah nyamperin nih si yang ininya sih yang apa si tukangnya lah gitu. Bang yang ngirim barang, oh iya mas, nih parkir di mana ya? Situ ya? Iya, tolong dibukain. Nah kalau proyek kan biasanya pakai seng itu bang, dibukain tuh seng. Nah saya berpikir gini, ini kan kalau connect tugasnya kan markirin bang. Iya turun lah ya bang istilahnya atau gimana ya? Ya sigap lah gitu. Ini diem aja, saya bikin gedegnya. Dari perjalanan kagak ngomong apa-apa, disuruh tahu-tahu langsung ada tuh Aqua, botol, udah gitu. Nah, saya bilang gini, parkirin apa no? Saya gituin kan. Saya tanpa nggak berpikir panjang lah bang, maksudnya intinya tuh mobil mundur dulu dah gitu. Ini bocah turun, si Oim ini turun nggak diem aja di sini. Nah sampai saya markirin mobil, saya mundur. Nah saya turun kan, bawa suratnya, minta tanda tangan, ngecek kondisi barang. Nah saya turun nah saya ketemu sama mandornya. Mas maaf ya, connect saya males buat parkirin. Nah si mandornya dengan raut muka yang bingung, connect mas, iya connect saya males nih. Saya juga nggak tahu dari awal mas, saya perjalanan males banget connect saya, kagak mau ngomong, kagak mau apa. Lah bukannya mas sendiri? Kata si mandor begitu. Berdua mas sama connect saya di dalam, saya bilang begitu. Nah si mandornya karena nggak menggubris cerita saya nih, fokus sama barang yang di belakang kan, turunin dulu lah, kita loading dock lah bang. Nah sekali loading dock, saya ceritanya konfirmasi ke kepala gudang bahwa barang sudah diterima nih gitu kan. Saya telepon kepala gudang, tapi pada saat itu kepala gudang nggak ngangkat karena mungkin kesibukannya. Tapi saya WA aja nih, Pak barang sudah diterima sama pemilik gitu ya, maksudnya yang di lokasi. Nah cuman saya di situ agak komplain, cuman ini connectnya males banget pak gitu. Nah di situ mungkin udah dibaca nih sama kepala gudang tapi belum dibales sama kepala gudang. Nah setelah loading dock, saya nanya kembali nih sama si mandor, mas itu tadi mas maksudnya ngomong connect gimana? Lah emang saya mau connect pak, nih jangan agak turun-turun biarin aja pak, males ntar biar dia saya laporin ke bos saya, ke kepala gudang gitu. Mas dari tadi ngomong connect mulu, orang mas sendiri dari tadi di sini. Berdua pak, saya berdebat nih sama mandor. Nah mandornya juga di sebelahnya ada tukang juga kan. Loh si mas sendirian loh, dalam logat Jawanya, medoknya gitu kan. Berdua, saya bilang gitu. Sendiri, orang kita ngeliat sendiri katanya, nggak ada yang turun gitu. Dan di mobil saya lihat juga sendiri.
Ah yang bener Pak, saya bilang gitu sama pemandor. Yaudah yuk kita cek. Kita cek nih Bang berdua sama mandor itunya tuh, yang mandor yang buat nurunin barang itu. Saya buka pintu, trek, itu kagak ada orang Bang. Kosong nih, nggak ada isi keneknya. Kagak ada isi keneknya, tapi botol aquanya dia ada. Wah. Sampai saya bilang sama mandornya, Mas, ini botol aqua saya yang beli, dia ini. Iya. Ini dia kemana? Saya sampai nyari-nyari di lokasi tersebut. Kagak ya, saya takutnya kan dia keluar kencing atau apa, ngerokok. Kagak ada. Nggak ada nih setelah cari-cari. Saya nyari-nyari sampai tukang yang ada di situ, pekerja di situ, saya tanya-tanya, ngelihat kagak ada yang lihat, orang dibilang katanya saya sendiri. Ya. Nah disitulah saya langsung dibalik telepon sama kepala gudang. Saya barang sudah diterima, udah Pak. Nah ini maksud kamu WA apa nih, kenek-kenek? Emangnya kamu bawa kenek siapa? Lah bukannya Bapak yang nyuruh bawa kenek? Saya bilang begitu kan. Saya nggak nyuruh bawa kenek, kata kepala gudang. Coba kamu telepon admin, maksudnya yang mbaknya itu yang ngeluarin surat tugas. Nah di situ tiba-tiba si admin telepon saya. Pak Asep, saya tadi ditelepon kepala gudang. Emang Pak Asep bawa kenek? Kan saya ngasih uang jalan sendiri doang di situ. Dalam hati saya lihat surat jalan. Iya juga, saya doang sendiri. Iya. Nah di situ saya langsung bengong dah tuh Bang, bengong sambil ngobrol sama si tukang yang ada di situ. Ah Mas gimana sih, ya cerita lah pengalaman saya di jalan. Udah, saya ditelepon nih Bang sama Bang Iwan. Nah si Bang Iwan ini yang punya pegangan truk ini Bang, yang truk saya bawa nih. Iya. Nah Bang Iwan itu nelpon saya, Sep, iya Bang, truk gua lu bawa ya? Oh iya Bang, gitu. Kok lu tahu Bang? Iya nih gua ditelepon sama kepala gudang. Iya gua bawa. Emang lu nanya sama kepala gudang kena kenek? Lah, emang itu kenek lu kan Bang? Saya mikirnya gitu kan. Iya. Ini kan mobil lu. Lu di mana sekarang? Ya gue dekat mobil nih Bang. Saya bilang begitu sama Bang Iwan. Karena dia lebih tua dari saya. Lu agak jauh dah. Sambil saya ngerokok nih Bang, sambil nerima nelpon, sambil ngerokok, sambil bawa kopi. Saya duduk, saya telepon. Dia Bang, nih gua udah kejauhan. Ada apaan sih Bang? Saya bilang gitu sama Bang Iwan. Ini gue dari tadi ditelepon sama Mando, maksudnya kepala toko, sama admin juga. Iya kenapa? Lu katanya laporan bawa kenek. Lah emang kenek lu Bang, saya bilang begitu kan. Iya. Kenek apaan sih? Lah kenek lu kan namanya si Oim. Nah disitulah nada bicaranya Bang Iwan kayak lama Bang, maksudnya kayak orang kayak mikir dulu. Siapa sih? Oh Im Bang, kenek lu kan. Nah di situ saya dengar lama, Bang, halo, kenapa lu? Saya bilang gitu. Lu udah jauh kan dari mobil? Udah agak jauh Bang. Sini gua kasih tahu sama lu. Kenapa sih Bang? Itu yang namanya Oim udah meninggal kecelakaan 14 hari yang lalu. Wah. Jadi si kenek ini udah almarhum nih? Udah meninggal. Saya nanya dong, kecelakaannya gimana Bang? Dia kecelakaannya jatuh dari motor. Ah lu yang bener Bang, ini dia beliin aqua. Sampai saya video call Bang. Iya. Aquanya. Nah di situ saya udah lemes tuh kaki saya tuh. Saya udah lemes, saya bilang ke Bang Uim, saya bilang, ah lu yang bener Bang. Iya. Ya udahlah, saya langsung bilang sama mandor yang ada di situ proyeknya, Pak ini udah diterima ya barang ya. Saya bilang, Pak saya nitip mobil ya, saya bilang gitu. Lah, si Mas nggak bawa mobilnya lagi? Enggak, saya titip aja dulu di sini boleh nggak? Besok pagi saya ambil. Karena kan posisi dari Rumpin ke rumah saya Lenteng lumayan deket Bang, kalau naik angkot masih bisa lah gitu. Pada saat itu juga udah jam setengah 10-an lebih gitu kan, mau jam 10. Lah Abang nanti pulang naik apa? Nanti saya gampang lah Pak, pesan ojek atau gimana, atau siapa kayak nganterin saya ke pasar ini nih Ciseeng. Nanti dari Ciseeng saya tinggal naik ojek ke Parung, dari Parung saya naik angkot, saya bilang gitu kan. Nah ini mobil, truk, tinggal aja Pak nih kuncinya. Saya tinggal Bang truk. Saking udah nggak beraninya nih ya? Ya karena saya mikirnya saya tadi jalan sama siapa daripada nanti saya balik. Iya kan? Saya sendirian,
gitu kan. Terus saya takutnya saya kenapa-napa, pikiran saya nggak fokus, saya tinggal truk saya di situ. Kunci saya titipin ke yang mandornya di situ, karena kan takutnya mau keluar atau gimana gitu kan, saya titip. Nah paginya saya dapat telepon dari kepala gudang, hampir 12 kali ditelepon saya. Ya komplain sih, masalah kenapa mobil nggak pulang gitu. Nah akhirnya mungkin saya jelasin lah gitu. Nah cuman kan kepala gudang nggak mau tahu bang orangnya. Akhirnya selang berapa lama tuh jam kepala gudang nelpon, ya serang ya 15 menit pihak dari kantor outsourcing saya telepon, Pak Asep, iya itu Pak Asep ada masalah apa? Wah nanti dah Pak, saya ceritain. Ya udah Pak, nanti ceritanya di kantor aja ya. Ya udah Bapak Asep sekarang libur aja dulu. Besok Bapak datang ke kantor, outsourcing bang, karena kan saya dipekerjakan oleh dia. Nah, kebesokan harinya saya berangkatlah ke kantor outsourcing ini bang. Ya saya diceramahin lah, Pak SOP-nya nggak kayak gitu. Ya kesalahan saya lah bang. Nah ya udah Pak, ini karena pihak gudang komplain ke kita, Bapak kita sourcing dulu selama 3 hari. Nanti kita cari solusinya gimana, kata ke pihak outsourcing bang. Ya udah saya pulang dong, saya pulang ke rumah. Nah di situ saya sempat nelpon Bang Iwan. Saya tanya, Bang Iwan, lu nanti ke rumah gue dah atau ketemuan di mana dah enaknya, ini gimana ceritanya nih? Udah gue udah ngomong dah sama pihak outsourcing lu, kata dia gitu kan. Kata Bang Iwan, ini gue bantu, emang lu gak halu gitu. Akhirnya karena memang saya juga dibantu dengan omongan Bang Iwan yang senior ini, ya akhirnya di 3 hari berikutnya saya ditelepon lagi sama outsourcing. Pak Asep datang ke kantor. Saya berpikirnya ya mungkin ada kebijaksanaan lah gitu. Iya mohon maaf Pak Asep, kemarin saya sudah dengar klarifikasi dari yang punya truk bahwa benar itu kejadian seperti itu gitu kan. Ya nggak dibuat-buat sama saya gitu loh bang, nggak dibuat-buat, memang istilahnya kejadian yang nggak tak terduga gitu pada saat itu. Ya udah Pak, gimana kalau kita Bapak Pak Asep ini saya pindahin ke supir pribadi gitu. Iya supir pribadi, ya nggak apa-apa Pak, saya bilang gitu. Yang penting saya bisa kerja, saya bilang gitu kan. Ya udah Pak, mungkin besok saya kasih tahu majikan Bapak siapa, Pak Asep gitu. Oke, nanti WA-an aja. Nah di situ saya berterima kasih juga sama Bang Iwan bang, karena kan sudah klarifikasi tentang kejadian saya juga gitu kan. Nah selang besoknya saya ditelepon sama bos saya yang baru nih. Nah bos saya yang baru ini cewek. Ya mau saya sebut namanya apa inisialnya aja? Inisialnya. Ya inisialnya dipanggilnya Bu Angel lah gitu, Bu Angel. Nah, dia ini kerja di salah satu asuransi keuangan lah yang ada di Jakarta. Dia banyak ketemu nasabah. Nah di situ saya suruh ke kantornya dia, kawasannya adanya di Tebet, kantornya si bos saya ini yang baru Bu Angel. Udah saya berangkat ke sana. Nah saya dapat nih mobil batangan saya nih. Nah, mungkin dokumentasinya atau fotonya nanti saya kirim ke abang ya. Pada saat saya supir sama surat kontrak kerjanya ya, boleh abang tampilkan kalau saya memang real bener-bener kerja gitu kan. Nah, di situ saya dapat unit Avanza warna hitam untuk nganterin si Bu Angel ini kemanapun dia pergi gitu Pak, dalam operasionalnya. Nah di situ ya selang sebulan berjalan gitu bang, kinerja saya ya lumayan cukup baik lah bang gitu kan, nggak ada komplain ini itu. Nah mau berjalan ya hampir 4 bulan bang, mau berjalan 4 bulan nih kesialan saya lagi nih bang. Jadi pada saat itu Bu Angel itu nyuruh saya untuk jemput nasabahnya, customer lah istilahnya, di gedung Patra Kuningan sih. Ya Patra Jasa sini yang dekat pom bensin. Sekarang nama gedungnya apa tuh, dulu kan istilahnya terkenalnya Patra ya, Patra Jasa situ. Saya juga apalah Patra Jasa di situ. Tolong Pak nanti dijemput habis maghrib katanya. Nama nasabahnya ini nomor teleponnya. Nah
sebelum jam saya jemput itu saya udah nyampe kan di situ. Saya parkir, saya telepon nih orang yang tersebut ini, si nasabahnya ini, itu nggak bisa bang. Sampai saya telepon bos saya, bos saya bilang, yaudah Pak Asep, nanti ini fotonya, saya dikirimin fotonya. Nah, karena saya berpikirnya ini perintah dari Bu Angel, otomatis saya laksanain dong. Nah, pada saat saya mau keluar mobil nih, saya memang ditelepon sama si bapak ini nih, nasabah ini. Pak Asep ya, iya Pak, ini saya nanti tunggu di depan ya, mau pintu keluar gitu. Si bapaknya nelpon bang, otomatis dengan refleks saya nunggu dong di luar, yang di lobi lah. Kalau kita kan ke lobi pasti udah langsung truk buka pintu gitu, namanya bos-bos gitu kan. Nah, saya buka, oh mungkin ini nih, saya klaksonin, tin, dia juga ngelambai bang, karena memang saya belum pernah ketemu, cuman ngeliat di foto dan dia pakai topi nih, sama kayak abang nih pakai topi, cuman dia posisinya ke depan topinya. Udah dia ngelambai lah, saya refleks dong buka pintu, klak, dia langsung buka pintu sendiri. Nah, di situ saya juga nggak konfirmasi dulu ke Bu Angel, belum konfirmasi. Nah, si bapak ini sebutnya Pak Joko ya istilahnya, Pak Joko ini nyuruh saya untuk ke apartemen yang ada di Tebet dulu bang tadinya. Bang, nanti ke apartemen yang ada di Tebet dulu ya. Iya Pak, siap gitu. Ya karena kan ini perintah dari pimpinan saya Bu Angel. Saya berangkatlah ke apartemennya nih, ke yang di Tebet. Memang dia turun bang, buka pintu. Cuman dia kemananya saya kagak tahu dah tuh. Itu cuma 15 menit masuk lagi ke dalam, ke mobil saya nih. Bilang lagi ke saya, bang anterin saya ke Gedung Gelael. Bang tahu kan Gedung Gelael? Nah, saya anterin lah ke Gedung Gelael bang. Itu posisinya habis Isya bang kalau nggak salah. Nah, habis Isya saya bilang begini, Pak nanti saya tunggu di parkiran, saya boleh nggak ngerokok dulu sambil saya istirahat Pak? Silakan mas gitu. Saya juga mungkinan setengah jaman lah kata dia gitu. Iya Pak, makasih banyak ya. Iya. Tanpa berpikir saya konotasinya macam-macam, saya parkirin lah mobil nih. Saya ngerokok, belum ada 20 menit bang, dia udah ngelambain tangan. Minta dijemput lagi dong di lobi. Ya karena saya tugas, sambil saya gerendeng dalam hati. Ngomongnya setengah jam, ini belum ada 20 menit udah minta dijemput, gimana sih katanya. Dalam hati saya gerendeng begitu. Udahlah karena faktor tugas. Nah, di situ entah kenapa tuh Bu Angel tuh nggak nelpon saya juga, dan saya juga nggak nelpon Bu Angel bang. Nggak ada konfirmasi. Nggak ada konfirmasi. Pokoknya saya ikutin aja nih Pak Joko ini maunya kemana bang. Saya ikutin aja. Nah, udah nih saya anterin nih ke gedung, dari Gedung Gelail ini ke lobi, saya jemput. Ayo Pak, ya masuk. Mas, kita pulang aja yuk ke rumah katanya. Tapi anterin saya ya ke Telaga Golf Sawangan. Tahu kan Telaga Golf Sawangan? Iya. Saya anterin lah bang. Pak, tapi saya mampir dulu ke Lenteng ya Pak. Sebentar saya mau ngasih, bentar doang saya ada sesuatu Pak, mau ngasih uang jajan anak saya. Oh ya silakan Mas gitu. Itu jam 9:05 saya nyampe Lenteng. Saya mampir dulu ke rumah ngasih uang jajan anak saya takutnya kan lembur bang ya. Di situ saya kasih uang jajan, saya berangkat lagi ke Telaga Golf nih. Dari Lenteng kan ke Depok tinggal lewat Sawangan aja bang, gitu kan. Dalam perjalanan ya saya kan kapasitasnya sebagai seorang supir, nggak berani dong saya nanya-nanya, gitu kan. Pings sepintas saya lihat spion belakang, sepintas saya lihat itu posisinya dia nggak berubah-berubah dari pertama duduk masuk sampai saya tuh ngelihat dia, sering ngelihat dia dari spion. Itu posisinya begini aja bang, begini aja, dengan topi yang hitam, bajunya hitam, pakai celana jeans hitam. Diem aja nih. Diem aja. Karena kan kapasitas saya hanya supir, saya takutnya kalau nanya atau sok tahu gimana kan, sok deket lah bagaimana. Nah, sampailah nih saya di Telaga Golf ini nih. Itu jam 10 kurang. Nah, saya
kan kalau Telaga Golf tuh kan ada blok-blok perumahan-perumahan nama rumah kapasitas A, kapasitas B, kapasitas C gitu kan. Nah saya di kapasitas C nih, yang klaster C lah istilahnya gitu bang. Nah setiap klaster itu kan masuk ada portal tuh bang. Ada portal apa, satpam ya, security gitu kan. Saya klakson lah, Din, mau kemana pak? Ini pak, mau nganter. Iya kemana? Pak, kemana pak? Saya nanya dong ke Pak Joko. Dia bilang, nomor sekian, blok sekian. Blok sekian pak. Udah janjian, udah pak gitu. Dibukain kan portalnya, saya masuk bang. Nah, di situ yang saya bikin bingung, itu security. Sepanjang dia ngebuka portal, ngeliatin mobil saya terus bang. Dan posisi jendela yang depan kan saya turunin karena kan saya laporan, gitu kan, buka kaca. Itu saya lihat dari spion kanan, itu ngeliatin ke mobil saya terus bang. Nah, di situ sampailah saya ke blok yang dibilang Pak Joko ini, blok ini, nomor ini gitu kan. Nah, saya turun, Pak ini bloknya. Nah saya berhentilah di depan rumah, dan itu pun pintunya masih dipagar bang. Jadi dia ada teras nih. Nah pagernya itu adanya untuk pagar apa sih namanya, pintunya doang, pintu masuk. Jadi terasnya itu nggak dipagerin, langsung plong gitu bang. Karena saya bukan yang pemilik rumah, saya cuma di depannya aja tuh bang, minggir lah gitu. Dia turun, terus buka pagar sedikit, buka pintu. Saya lihat memang masuk dia ke dalam rumah, masuk. Masuk, nah saya muter dong bang, muterin mobil. Saya nyari tempat yang enak, muterin mobil. Nah, saya nelpon lah nih Bu Angel. Itu kagak aktif-aktif bang, memanggil aja. Entah dari handphone saya apa dari handphonenya Bu Angel. Tapi pada saat itu pulsa saya ada, pulsa paket. Udah nih. Di situ ada tuh bang. Tahu nggak yang kopi pakai sepeda? Starling lah ya. Ya begitu. Nah, karena saya nunggunya juga kelamaan kan, maksudnya saya harus kemana lagi nih gitu. Saya belilah kopi, ngopi lah saya ambil ngerokok. Nah itu jam 10:30 bang. Saya ngopi, ditanyalah sama tukang kopi, nge-grab nunggu apa gimana mas? Ini pak saya nunggu arahan dari Pak ini yang dalam tuh, tadi bapaknya udah ke dalam. Saya bilang sama si tukang kopinya, oh gitu, masuk aja katanya. Orang dia abis ini kok, abis acara tahlil. Nih si tukang Starlingnya bilang begitu nih. Tahlil dia bilang. Tahlil pak. Iya, siapa yang meninggal? Itu yang tuan rumah. Oh gitu pak. Iya, saya kan mikirnya bodo amat lah gitu kan, urusannya dia. Ya si Starling ini tahu karena dia mungkin kelilingnya di lingkungan situ bang. Betul. Nah udah dibayar kopi, Starling ini mungkin muter lagi nih. Nggak lamaan ya, selang 5 menit ada motor Matic set nyorot ke saya. Security bang yang dateng. Security 1 orang. Saya ditanya, Pak bapak nunggu rumah ini, yang maksudnya yang pemilik ini nih? Iya pak, ini saya nunggu si bapak ini dulu gitu. Belum bayar atau gimana? Saya bukan Grab pak, saya bilang gitu. Saya disuruh dari kantor, suruh anterin bapak ini yang pemilik rumah ini, Pak Joko namanya, saya bilang gitu. Oh bukan Grab? Iya. Mungkin security-nya nih pakai apa namanya bang? Yang HT. Ya HT. Nelpon security-nya 1 lagi kali ya supaya datang. Dalam hati saya, buset gue kayak maling diawasin gitu bang. Padahal saya rapi kan, bawa mobil juga gitu kan. Buset gue kayak maling nih. Dateng nih security 1 lagi, ngobrol dah nih bla bla bla. Saya udah tahu. Nah security yang baru datang ini menghampiri rumah yang ini bang, yang Pak Joko ini. Si security pertama ngobrol, emang habis dari mana pak? Habis dari ini mas, apartemen pak, apartemen yang di Tebet, terus ke gedung Glael, terus ke gedung Patra Jasa, ke tempat kantornya. Oh gitu, iya. Nah terakhir sini nih. Nah saya mau laporan nih, saya kemana lagi atau gimana gitu kan selanjutnya. Lah emang bapak nggak dikasih tahu sama ininya, bosnya atau gimana?
Justru ini saya nelpon bosnya nggak diangkat-angkat, apa memanggil terus. Nah, security yang kedua nih, yang tadi menghampiri rumah datang lagi, ngomong sama security pertama. Nggak tahu dah tuh ngomong apa. Nah, security yang pertama ketemu sama saya, nyamperin, "Bang, abang disuruh ke dalam sama yang punya rumah." "Oh iya pak, bener, iya. Ya udah pak, saya izin ke dalam ya. Iya, saya nitip mobil pak. Ya, saya tinggal ya," kata security-nya nih. Ditinggal dah nih. Entah pulang lah, apa ke pos apa gimana, saya gak tahu dah tuh. Saya masuk. Cuman mobil posisinya di pinggir jalan, saya masuk. Nah, di situ pertama saya ketemu itu ada anak muda, maksudnya kayak ya usia-usia 45 tahun ke atas lah mas. Jadi ya bapak-bapak gitu, tapi istilahnya kayak berwibawa gitulah. Dateng lah, "Maaf mas, ada apa ya?" Nah, saya makin bingung bang. Saya bilang, "Ya om, tadi saya nganterin Pak Joko pulang. Nah ini saya selanjutnya bagaimana? Besok saya anterin jemput lagi atau bagaimana? Karena saya disuruh bos saya nih." "Nganterin Pak Joko?" "Iya om." "Duduk dulu mas, duduk dulu." Wah ramah banget asli. Si om ini yang pemilik rumah nih ramah banget. Selang berapa lama saya disuguhin teh manis sama ya mungkin istrinya si om ini nih, tuh kan. "Dia mas diminum." "Iya." "Ini mau ngobrolnya di dalam apa di luar aja?" "Di luar aja om, saya lagi ngerokok." Saya bilang gitu kan. Nah, saya ngobrol-ngobrol, memperkenalkan diri. Nah, si om ini santai bang orangnya. "Habis nganter Pak Joko kemana?" "Bang, iya pak, saya jemput Pak Joko di kantor Patra. Terus ke apartemen yang ada di Tebet. Terus ke gedung Glael. Terus terakhir ke sini om," saya bilang gitu. "Oh gitu ya bang." "Iya." "Ya makasih bang sudah nganterin papa saya," kata si om ini bilang. Santai banget bang orangnya, serius santai banget. "Jadi gini bang, itu Pak Joko di Patra itu memang kantor papa saya di Patra. Nah terus abang ke apartemen Tebet kan?" "Iya oh bener, itu tempat adik saya yang perempuan. Dia di apartemen sana." "Nah terus abang ke gedung Glael kan?" "Iya om, ke gedung Glael. Itu tempat usaha papa saya di gedung Glael. Nah selanjutnya ke sini kan?" "Iya om, bener om, ke sini. Nah sekarang ini saya harus kayak gimana, pulang atau gimana?" Saya bilang gitu kan. "Udah Bang Asep, bang minum dulu," kata si om gitu kan. "Namanya siapa?" "Bang Asep," saya bilang gitu. "Minum dulu." Diminum. Nah terus nggak lama kayak ada ibu-ibu tuh bang, ya kira-kira usianya 60-an, 65 ke atas lah bang. Ada ibu-ibu dengan ya raut wajah yang agak sedih gitu kan. Keluar. Nah dia awalnya ngomong sama si om ini, "Ini bu nganterin ini." "Oh suruh masuk aja," kata si ibu. "Bang Asep, kita ngobrol di dalam aja biar lebih enak gitu, di sini udah malam gitu." Saya karena diizinin kan saya masuk lah ke dalam bang. "Ya begini Pak Asep, Bang Asep rumahnya gede bang rumahnya." Saya lihat memang ada foto keluarga nih bang. Biasa kan kalau di ruang tamu tuh ada foto keluarga. "Bang Asep, nganter yang di foto itu ya sepintas mirip bang Sama Pak Joko ini? Pak Joko itu. Nganter yang itu ya pak Bang Asep ya?" "Iya om bener." "Duduk dulu om." Duduk dulu Bang Asep," kata si om gitu kan. Saya duduk. "Tunggu ya sebentar." Iya. Saya nggak tahu dah tuh si om ke dalam ngapain, saya enggak dah tuh. Ngobrol sama si ibunya. Nggak lama si omnya datang lagi. "Ini mohon maaf Bang Asep." "Mohon maaf gimana ya om?" "Itu yang Bang Asep anter itu papa saya." "Iya terus kenapa om, saya salah ya?" "Enggak pak, papa saya baru aja 7 hari ini saya habis tahlilan." Wah, berarti habis tahlilannya si Pak almarhum Pak Joko ini? Almarhum Pak Joko ini. Nah, saya bilang, "Om yang bener om, nah itu habis bekas karpet digulung-gulung." Nah saya kan pikir, waduh
ini gue nganterin orang yang sama lagi. Kemarin 14 hari, ini 7 hari. Terus ya mohon maaf Bang Asep, almarhum Pak Joko bicara apa aja sama Bang Asep. Alhamdulillah Om nggak ngomong apa-apa, cuman nyuruh kesini. Saya bilang gitu kan. Ya udah, anggap aja ini kejadian nggak terduga ya, maksudnya jangan diambil panjangnya lah gitu Bang, jangan diperpanjang permasalahan ini. Iya Om, tenang aja, saya bilang gitu. Cuman saya bingung nih Om, saya telepon bos saya nggak bisa. Sebentar ya Om, saya telepon bos saya dulu. Iya, saya telepon lah bos saya di luar. Saya kan nggak enak nelponnya di dalam. Saya telepon, nah berdering tuh. Saya kelamaan dia nelpon balik bos saya. Nah, saya ditelepon, saya dimaki-maki Bang sama bos saya. Dimaki-maki 24 ayat. Kenapa tuh? Nah, karena yang saya anter itu bukan nasabahnya Bu Angel. Wah, bukan nasabahnya Bu Angel ternyata. Bukan. Iya. Nah, disitulah saya dimaki-maki sama Bu Angel 24 ayat. Iya. Pak Asep kemana? Ini saya teleponin nggak bisa-bisa begini segala macem. Jadi pada saat saya nganterin almarhum Pak Joko ini, handphone saya nggak bisa ditelepon Bang. Padahal aktif nih ya? Padahal aktif. Iya. Ya saya jelasin dong, Bu, ini saya nganter Bu, namanya Pak Joko. Ya karena saya berdebat sama Bu Angel, daripada saya nanti kesalahan lagi yang kedua kalinya, saya lemparlah ke si Om. Nah, dijelasin nih sama si Om, yang anaknya almarhum, bla 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 panjang lebar. Nah, saya nggak tahu dah tuh pembicaraan dia apa. Ya saya juga udah panik juga Bang di situ, panik. Nah, si Om ini dengan santainya, tenang Bang Asep, saya bantu. Gitu. Dah, nanti Bang Asep pulang aja. Nanti bosnya, saya sudah mau janjian sama bosnya gitu. Ini bukan kesalahan Bang Asep, katanya. Iya Bang, iya Om, iya. Saya dikasih duit Bang. 500.000 kalau nggak salah. Iya. Ini buat Bang Asep, buat ganti transport bensin. Terus nggak usah nggak apa-apa, ini kan mobil kantor, nggak dibeliin bensin, nggak apa-apa, pegang aja nih 500.000. Anggap aja ini rezeki buat Bang Asep gitu. Terima kasih sudah nganterin bapak saya, katanya. Iya. Saya makin bingung aja Bang di situ. Saking garu-garu kepala saya udah puyeng loh di situ. Jam 11 saya keluar dari rumah itu, saya balik lagi ke mobil, saya ke pos security dulu dong Bang. Izin lagi dong, Pak saya mau keluar gini. Nah, saya dipanggil. Bang, tadi nganterin ke rumah Pak Joko? Iya Pak. Lah, emang Abang nggak dijelasin nama pemilik rumah? Udah Pak, saya sudah tahu semuanya. Oh, lah berarti Abang nganterin almarhum Pak Joko? Iya Pak. Gila ya. Ya karena saya juga nggak enak ya sama security-nya 2 orang, saya kasih nih cepet. Bang, Pak ini saya dikasih duit 500.000, ini buat Bapak, cepet buat beli rokok aja ya. Ini saya buat beli bensin. Oh iya Bang, makasih banyak. Nah, disitulah saya langsung pulang ke rumah, karena kan memang mobil saya udah pegangan saya tuh, yang penting jemput. Nah, keesokan harinya entah bagaimana dah tuh si Bu Angel dengan si Om ini mengadakan pertemuan Bang, pertemuan apa sih namanya, membahas permasalahan saya ini, kesalahan saya. Nah, sampai di mana ya intinya semua itu sudah clear lah Bang. Jadi nggak diperpanjang, dan itu pun bukan kejadian yang saya buat-buat atau kejadian yang saya rekayasa sendiri gitu loh Bang, enggak. Nah, di situ sepakat bahwa semuanya si Om juga meminta maaf kalau saya ini nggak berbuat kesalahan, enggak gitu. Ya udahlah, berjalannya waktu. Nah, di situ mungkin dengan kejadian tersebut ya, setelah dari situ kontrak kerja saya habis tuh Bang sebagai seorang supir. Akhirnya udah nggak dilanjut lagi nih? Nggak dilanjut lagi di perusahaan outsourcing. Nah, pas kemudian dari itu kan saya nelpon si Om ini nih, karena kan saya sudah punya nomor teleponnya. Saya bilang, Om kalau memang ada kerjaan baru mohon dibantu Om, saya bilang gitu. Nah, akhirnya ya sampai sekarang pun saya masih komunikasi sama anaknya almarhum Pak Joko ini gitu Bang. Gila, sampai ngalamin 2 kejadian secara langsung ya?
Betul sekali, Bang. Meskipun tempatnya beda nih, yang satu Beda. connect-nya. Iya. Dan pada saat pindah ke sopir pribadi, malah mengalami kejadian mistis lagi nih. Sama juga, Bang Asep Bang. ya. Iya. Tapi ini lebih ke penumpang lah ya. Penumpang aja sih gitu. Oke Bang Asep, tapi nanti kita bakal lanjut ya Bang di sesi pertanyaan ya. Ya Bang Asep, tadi kan udah diceritain Bang ya, Iya. kisah horornya yang dialami pada saat jadi sopir truk nih. Iya. Memang pada saat itu Bang Asep baru pertama kali bawa mobil truk ini nih atau gimana nih? Iya, kalau untuk bawa truk ini memang baru pertama kali dan itu pun bukan truk batangan saya. Bukan truk yang biasa dibawa Bang Asep? Betul. Oh iya iya iya. Jadi setiap supir truk itu kan punya batangannya masing-masing, Bang. Ya punya pegangannya lah ibarat Pegangannya kata gitu ya. masing-masing, betul. Jadi sama sekali nggak tahu nih kejadian yang pernah terjadi atau dialami sama si Kenek ini nih ya. Sama sekali saya nggak tahu gitu. Sama sekali nggak tahu Sama nih. sekali. Kabar pun nggak pernah denger nih. Kalau kabar itu tentang Si almarhum Boim ini. OIM ini kan karena memang kita juga banyak karyawan ya, maksudnya banyak teman-teman. Saya tuh kenalnya sama supir aja, sama Bang Iwan ini. Oh. Gitu. Kalau untuk keneknya namanya OIM ini urusannya kan supir gitu. Ya, jadi sama sekali nggak tahu nih. Nggak tahu, betul. Kabar si almarhum Oim ini pernah kecelakaan sampai meninggal gitu. Betul sekali. Dan ini pada saat di dalam mobil ini memang Bang Asep sendiri nggak menaruh curiga nih dengan entah itu gesturnya atau gimana nih perawakannya. Kalau dari kecurigaan sih nggak ada ya Bang ya. Cuman dari aroma, maksudnya baunya gitu. Kalau di mobil truk itu kan biasa kalau nggak bawa rokok, bau Stella lah, bau pewangi yang ada di situ. Ini tuh hampir, Abang tahu bau ini nggak? Apa sih namanya? Kayak kaos kaki basah. Oh, iya. Kaos kaki basah, tapi yang nggak basah terus disimpan berapa lama gitu. Demek lah ya. Iya, nah kan bunyinya semeriwing kayak seng kalau kena angin. Tuh baunya sama seperti itu, Bang. Bau nggak enak nih. Betul sekali gitu. Nah, sama ya postur dia duduk itu nggak bergerak sama sekali. Maksudnya kan kalau memang dia capek bisa begini atau dia tidur atau dia gimana gitu kan. Ini Dia sama sekali nggak ada pergerakan. Dan dia ini juga nggak sama sekali mengeluarkan atau komunikasi nih. Dia hanya bilang OIM. Itu doang. Itu doang. Iya. Iya. Itu tapi nggak merasakan merinding nih selama perjalanan. Apa yang dirasain nih sama Bang Kalau Asep? merinding itu pas dia tahu-tahu muncul beli aqua. Oh, yang dia beli air nih. Iya, tahu-tahu langsung bleng, saya langsung bulu kuduk saya ya kaget, ditambah kaget juga kali ya Bang ya gitu. Di situ baru muncul kecurigaan ya. Iya, di situ. Oke, ini kalau untuk perawakannya dia mengenakan pakaiannya normal-normal aja nih. Kaos nih. Kaos dia. Cuman dia hanya diem aja nih. Diam aja dia, betul. Oke, sih pas nyampe di lokasi pengiriman ternyata dia udah nggak ada nih. Nggak ada, bahkan pada saat di lokasi yang proyek ini pekerja yang ada di situ ngelihat saya cuman sendiri. Kan kelihatan dari kaca. Depan ya jelas banget ya, karena kan besar itu truknya. Iya, gitu. Dan dilihatnya cuma sendiri aja nih. Saya doang sendiri, gitu. Ternyata pas dapat kabar ternyata udah almarhum nih 14 hari. Itu taunya dari Bang Iwan. Iya, yang biasa Gitu. jalan bareng nih Betul, mungkin nih. yang biasa jalan bareng sama Partnernya lah di truk ini ya. Iya. Gila, oke. Dan sangat nggak disangka setelah dipindah, tapi masih di sama outsourcing nih kejadian Sama di perusahaan outsourcing tersebut. sama nih, cuma hanya dipindahin jadi supir atau driver pribadi nih. Iya, beda unit. Gitu. Dan ini wah, gokil sih, maksudnya dapat bos atau penumpang nih yang nggak ditahuinya udah meninggal dunia juga nih. Iya, yang bikin aneh itu dia minta anterin ke lokasinya sama persis gitu loh. Iya. Sama mungkin masa lalunya dia gitu. Itu dia tetap nih di mobil ini kondisinya dia nggak komunikasi sama sekali nih sama Bang Sama Asep. sekali, dia cuman bilang ke apartemen Tebet, Gedung Glael, sama Telaga Golf. Itu aja. Dan terakhir pas sampai pos security dia bilang rumah saya blok sekian, nomor sekian. Udah itu doang. Tapi waktu pada saat dia turun, Bang Asep ngeliat nih gestur dia atau gimana nih dia? Ya kan kita hanya fokus ngelihat
badannya aja bang, nggak ngeliat ke kakinya. Tapi dia turun ya, turun mobil. Turun mobil. Nah di sini bang saya lupa tadi pada saat saya di gedung Glael, saya kan kalau memang dijemput itu kan apa ngantri nih bang ya, maksudnya ada di belakang mobil kita tuh ada yang ngikut lah gitu, betul. entah jemput siapa juga. Nah di situ tuh hampir 3 kali ngelakson bang, tin 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 begitu. Iya. Saya ya karena saya mungkin ayo pak cepetan naik udah diklakson kan gitu bang. Iya. Logika saya berpikir dari ininya, kemungkinan yang belakang ini ngelihat kok pintu belakang kebuka nggak ada yang masuk, mungkin seperti itu bang. Bisa jadi sih, iya benar-benar. Jadi makanya diklaksonin nih. Makanya saya diklaksonin terus, cuman karena saya berpikir, waduh udah macet nih pak, dalam hati saya gitu, ayo pak cepetan pak masuk gitu loh pak bang. Iya, ternyata memang sebenarnya Bang Asep ini sendiri aja. Sendirian gitu. Gila sih, ini kejadian yang dialami langsung 2 kali nih ya. 2 kali. Selama jadi supir driver atau gitulah ya. Iya bang. Gokil. Dan ternyata ketika dapat penjelasan dari anaknya almarhum, bener aja nih kalau papanya ini almarhum Pak Joko ini udah meninggal 7 hari yang lalu. Iya, bahkan di tempat-tempat yang saya antar ini ya aktivitas si almarhum ini memang keseharian lah ya. Iya. Di masa lalu pada saat hidupnya lah ya. Betul bang. Oke Bang Asep. Ini kejadian di tahun 2000 berapa? 2023 itu. 2023 nih. Supir truk itu kan 2022 akhir. Iya. Langsung kan masuk ke 2023 awal 2023 tuh. awal, iya. Karena kan setahun kontrak kerja saya. Setahun kontrak kerja tuh ya. Iya betul. Dan ini pada saat Bang Asep selesai dari kontrakan yang kosong itu ya, betul. yang rumah kosong itu ya. Iya betul. Yang dapat kerjaan baru tadi bilang. Iya. Oh sekali. ini diterima di sini. Saya diterima di sini di outsourcing ini. Oh jadi nyambung ya. Iya betul sekali bang. Gokil Bang Asep. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Asep udah datang jauh-jauh dari Lenteng Agung nih. Sama-sama bang. Nyempetin waktunya datang lagi ke Dimensi Mistik untuk berbagi lagi nih kisah yang dialami sama Bang Asep kali ini. Sama-sama. Sukses terus Bang buat karirnya dan salam atau sehat terus buat keluarga di rumah Bang. Sama-sama bang. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nyimak atau nonton ceritanya Bang Asep dari awal sampai akhir, nggak ada yang di skip. Dan akhir kata, gua Aris Dimensi Mistik beserta Bang Asep pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Asep, terima kasih banyak. Sama-sama Bang Aris.